Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Abrantoro akan menyampaikan poin prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik yang pertama. Yang kedua, prinsip pembelajaran bersumber dari teori kognitif. Yang ketiga, prinsip pembelajaran dari teori humanisme. Dan yang keempat, prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan. Yang kelima, prinsip pembelajaran konstruktivisme. Yang keenam, prinsip pembelajaran bersumber dari asas mengajar. Prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik. Pembelajaran dapat menimbulkan proses belajar dengan baik apabila pertama, peserta didik berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, materi disusun dalam bentuk unit-unit kecil dan diorganisir secara sistematis dan logis. Yang ketiga, tiap respon peserta didik diberi balikan dan disertai penguatan. Selanjutnya itu prinsip pembelajaran bersumber dari teori kognitif. Menekankan akan makna dan pemahaman. Mempelajari materi tidak hanya proses pengulangan tetapi perlu disertai proses transfer secara lebih luas. Menekankan adanya pola dan hubungan. Pembelajaran prinsip dan konsep, struktur disiplin ilmu dan struktur kognitif. Pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran dan komunikasi. Objek pembelajaran seperti apa adanya dan tidak disederhanakan dalam bentuk eksperimen. Perlunya manfaatkan pengajaran perbaikan yang lebih bermakna. Prinsip pembelajaran dari teori humanistik. Belajar bertujuan untuk memanusiakan manusia, yaitu dapat mengaktualisasi dirinya dengan lingkungan. Prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian ranah tujuan, yaitu ranah kognitif bertujuan prinsip pengaturan kegiatan kognitif. Ranah afektif bertujuan prinsip pengaturan kegiatan afektif. Ranah psikomotorik bertujuan prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik. Prinsip pembelajaran konstruktivisme. Pertanyaan dan konstruksi jawaban peserta didik adalah penting. Berlandasan beragam sumber informasi, materi dapat dimanipulasi para peserta didik. Pendidik lebih bersifat interaktif dan berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi peserta didik dalam proses belajar dan mengajar. Program pembelajaran dibuat secara bersama peserta didik agar mereka benar-benar terlibat dan bertanggung jawab. Strategi pembelajaran student-centered learning dilakukan dengan belajar aktif, mandiri, kooperatif, dan kolaboratif. Prinsip pembelajaran bersumber dari asas mengajar. Asas didaktif. Yang pertama, prinsip aktivitas mental. Yang kedua, prinsip menarik perhatian. Yang ketiga, prinsip penyesuaian perkembangan anak. Yang keempat, prinsip apresepsi. Dan yang kelima, prinsip peragaan. Yang keenam, prinsip aktivitas motorik. Dan yang tujuh, prinsip motivasi. Lanjutan asas dari Marshall. Pertama, prinsip konteks. Kedua, prinsip fokus. Yang ketiga, prinsip sequence. Yang keempat, prinsip evaluasi. Yang kelima, prinsip individualisasi. Yang keenam, prinsip sosialisasi. Itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.